Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Pak Mukhtar. Pak Mukhtar. Iya, Pak. Apa kita sudah bisa mulai? Bentar, saya pakai headset, Pak. Sepertinya suara laptop saya kurang kencang. Halo ya, malam. Sudah bisa dimulai. Fernandes sudah ada juga. Bisa, Pak. Oke. Oke, Pak. Atau bisa ditanyain dulu semuanya. Ini partner kita udah di sini semua. Ya, ini sudah banyak yang hadir. Ini berapa? Ini ada. Perwakilan partner udah ada. Sudah ada semua. Coba saya sebut satu-satu ya dari partnernya ya. Saya buka file saya dulu. Selamat malam teman-teman semua. Ini saya absen dulu ya dari partner siapa dulu? PTI, ada nggak PTI? Paling atas ini PTI. Halo, dari PTI siapa?
Pak siapa? Arif. PTI ada. Dari Westindo? Ada nggak ini dari Westindo ya? Ada. Terus dari Harif. Harif. Belum ada nih dari Harif. Belum ada. Arif. Mas. Dipanggil Westindo. Sijola. Westindo ada Pak Resmanto nggak ini? Pak Resmanto ada nggak nih? Siapa yang Westindo tadi ya? Resmanto udah hadir tadi. Telepon. Ya udah. Harif ini yang belum ya. Panggil hijau. Pengen join Pak Jo, pengen join. Dari BMG, Hadir Pak. Pak siapa ini dari BMG? Pak Erik. Erik. Dari Adia Winsa. Hadir, Pak. Dia bisa. Adia Winsa Pak siapa ini? Pak Afif, Pak. Adia Winsa Next Wave. Dari Next Wave. Belum ada Next Wave ya? Bang Ju sudah masuk belum? Bang Ju ya? Belum ada ya Bang Ju ya? Next Wave juga belum ada. MKU? MKU siapa nih dari MKU ya? Pak Lili belum join ya? Pak Anggoro tadi ada saya kira. Pak Anggoro ada? Halo Pak Anggoro. Belum ada suaranya. Anggoro Setio. Lili. MKU PMT. Dari PMT. Ada Hadir nggak? Pak, Purnama. Galang Pak. Galang dan Purnama. Ginanjar hadir semua Pak. Indisel. Ada ya? Indisel nggak ada ya? Ya. Arif belum masuk Arif. Bang Su. Coba saya call lagi Bang Su. Udah masuk belum nih Bang Su? Bang Jo udah masuk. Udah Pak. Lili ya. MKU ya. MKU ada Anggoro. Ongoing tadi Pak. Anggoro. Sudah. Berarti sudah semua ini ya? Indisel belum ada. Aji Ganteng belum ada. Indisel. Apa bisa kita mulai Pak Agni atau nunggu yang belum ini Pak? Indisel sama Next Wave ya? Ya udah, paralel aja mereka di invite sini si Fernandes lagi di telepon. Oke.
Selamat malam teman-teman semuanya dari partner. Malam ini kita ada dua topik yang mau kita diskusikan. Pertama ini sosialisasi untuk implementasi dari IP address untuk AOB yang akan diintegrasikan dengan NetApp. Mungkin dari beberapa partner sudah ada yang melakukan integrasi, tapi masih sedikit saya lihat. Nah, untuk mulai besok, jika ada pekerjaan artinya dengan AOB implementasi, kita akan mulai memasukkan IP address-nya ke AOB-nya supaya teman-teman dari partner tidak melakukan dua kali kunjungan untuk insert IP address atau create IP address di AOB tersebut. Jadi nanti mungkin beberapa dari partner sudah mendapatkan IP address yang sudah di broadcast saya lihat di setiap grup. Jadi ini yang mau kita sosialisasikan bagaimana kita artinya untuk berkoordinasi ketika kita mengintegrasikan IP address tersebut dan harus termonitor di NMS NetApp yang sudah diprovide oleh tim network integrasi Nokia. Nah, pertama, secara dokumen atau prosedur implementasi, saya mau menanyakan kepada teman-teman partner apakah sudah mendapatkan MOP untuk implementasi dari IP address yang akan diintegrasikan ke NetApp. Nah, kalau dari teman-teman partner ada yang belum mendapat, mungkin bisa dijapri ke saya, ke Pak Fernandes, Pak Mukhtar. Nah, tapi di sini juga perlu saya jelaskan, apakah masih ada dari teman-teman partner yang belum mendapatkan MOP tersebut? Nah, kalau belum ada, belum dapat, itu seperti yang saya bilang, tolong diinformasikan secepatnya. Karena MOP itu adalah guideline untuk mengimplementasikan dari IP address tersebut ke AOB dan bagaimana koordinasinya, kita sudah ada di MOP tersebut. Nah, pertama kita sudah buat satu grup. Jadi begitu Anda memasukkan IP address ke AOB-nya, harus di make sure atau kontak si NIC-nya untuk memberitahu bahwa kita ada aktivitas untuk create IP address di AOB-nya. Dan jika tidak direspon, segera eskalasi ke kita lewat Pak Fernandes, lewat Pak Mukhtar, atau lewat saya, supaya kita bisa menghubungi tim NIC atau tim NIC kita untuk segera melakukan konfigurasi di NetApp-nya. Jadi bukan semata-mata begitu Anda create IP address-nya, itu langsung bisa termonitor di NetApp. Perlu ada sesuatu yang harus di-enabling dari sisi partner. Dan kemudian itu pertama, kemudian yang kedua, itu harus mengintegrasikan secara fisikal, yaitu LAN kabel dari AOB ke BTS-nya, atau dalam hal ini AHEC-nya dari BTS. Jadi kalau di AOB itu ada integrasi dengan AMIA ya. Jadi di dalamnya itu ada AHEC yang nanti akan dimasukkan VLAN
atau LAN portnya itu dikonek ke AOB dan diintegrasikan ke AMIA atau port LAN dari AMIA tersebut. Nah, jadi yang harus dipersiapkan pertama kabel LAN-nya harus ada, kemudian konektor RJ45-nya, dan make sure bahwa instalasi konektor tersebut oke. Dan bagaimana cara instalasinya, koneksinya itu sudah tertera di dalam MOP. Benar ya Pak Fernandes ya, udah ada di dalam MOP ya. Iya, Pak. Nah, dan supaya instalasi kita itu standar. Jadi kalau bisa saya showing, ini salah satu bagaimana kita mengconnect IP address itu ke AOB-nya. Saya tampilin. Bentar, saya cari dokumennya. Nah, dokumennya itu namanya di dokumen AOB instalasi ya. Jadi di sana bagaimana connect ke AOB juga udah dijelaskan. Bagaimana kita men-setting IP address-nya juga sudah di-set di sana. Nah, bagaimana men-set IP address-nya juga ada di sana. Jadi namanya dokumen AOB standar instalasi ya. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman bagaimana mengecek IP address-nya. Dan kalau dokumen itu belum dapat, coba dihubungin atau di eskalasi ke kita atau diminta ke kita supaya kita segera dokumennya. Tapi sejauh ini sepengetahuan saya semua teman-teman partner sudah mendapatkan dokumen tersebut, dan jika ada timnya yang belum mendapatkan supaya di-share. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Yang terutama itu di dalam implementasi ini core karena itu nanti Suaranya hilang-hilang. akan ditampilkan di dokumen ATV. Pak Agmi suaranya Tidak hilang-hilang dua kali. Pak. Hilang timbul Pak Agmi Hilang-hilang, suaranya ya. Pak Agmi. Oke, saya coba ini.
Jelas suara saya? Sekarang jelas Pak. Oke, saya ulangi. Untuk integrasi network elemen ini perlu koordinasi dengan orang NIC, di mana kita sudah meng-create satu grup untuk koordinasi integrasi untuk network elemen AOB dengan NETA. Harapannya nanti setiap kalian melakukan integrasi tersebut supaya koordinasi dengan tim NIC dan mereka akan membantu, akan memberikan support dan menanyakan network elemennya apa, IP address-nya berapa, dan mereka akan meng-create itu di NMS NETA. Begitu artinya sudah integrasi, tolong dimintakan evidence atau bukti bahwa network elemen tersebut sudah terintegrasi dengan NETA. Nah, karena ini kenapa saya tekankan ini? Karena ini nanti salah satu bukti di ATP kita bahwa network elemen tersebut sudah terintegrasi dengan NETA. Karena itu nanti akan menjadi evidence satu foto yang kita sertakan di ATP kita. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman. Pak Akmi, pertanyaan lagi. Itu yang maksudnya integrasi ke NMS itu dalam kondisi Note B-nya sudah di-swap ke Nokia atau dalam kondisi Note B existing, Pak? Yang sudah terintegrasi dengan sudah swap dengan Nokia, karena physical koneksinya akan nanti dari BTS-nya Nokia ke AOB kita. Jadi mungkin yang masih sekarang yang belum di swap itu belum bisa kita integrasikan. Tapi untuk site-site yang sudah di swap dengan BTS Nokia itu sudah bisa di monitoring di NETA. Iya, itu Pak Kentut. Oke, artinya untuk yang model-model yang sudah install AOB tapi masih existing itu tetap tidak bisa disetting IP address-nya Pak duluan. Maksudnya saya pikir tadi memang disetting bisa tapi tidak bisa terkoneksi jadinya gitu. Atau Iya, memang belum bisa terkoneksi. Karena nanti kan physical koneksinya itu kan dari BTS Nokia masuk ke AOB kita. Oke, jadi untuk kondisi seperti itu, jadi tidak. Tadi kan saya kaitannya dengan tadi harus ada buktinya. Kalau itu tandanya untuk yang modelnya belum di swap, kita tidak perlu melampirkan evidence itu ya Pak, karena kan tidak mungkin jadinya. Atau gimana? Belum bisa. Tapi gini, untuk yang sudah di CO tapi BTS-nya belum di swap, kita mungkin untuk preparation-nya kita cukup meng-create IP address-nya, physical koneksinya disiapin. Jadi ketika nanti BTS itu sudah di swap, bisa mungkin ya, karena kadang kan physical koneksi juga bisa membuat tidak terkonek dengan NETA. Tapi harapannya kalau physical koneksinya sudah benar, IP address-nya sudah di-create dengan benar, mudah-mudahan itu nanti langsung bisa terintegrasi. Jadi begitu kita mendapatkan informasi bahwa site yang dengan AOB itu sudah di-swap, mungkin kita hanya melakukan koordinasi dengan NIC, dan ketika itu mereka sudah melakukan konfigurasi orang NIC-nya, itu kita minta langsung capture-nya. Gitu. Pak Mi, jadi Ya. apa namanya?
untuk yang khusus AOB power kita nggak perlu nunggu BTS ya Pak? Tetap sebenarnya untuk memastikan itu terintegrasi harus menunggu BTS disuap. Karena tanpa BTS-nya disuap, kita nggak bisa melakukan integrasi dengan Metak, dengan NMS-nya. Ada solusi nggak Pak Mi? Dalam artian solusi gini, kita kan kalau ngomong proyeknya swap AOB ini Pak, kita ada ATP sendiri, padahal di ATP-nya harus ngelampirin itu tadi. Ya. Jadi kita terganjal itu dong ATP-nya nanti. Nah, itu yang saya minta, tadi itu yang saya katakan tadi, ketika BTS tersebut kita sudah dapat informasi sudah disuap, kita bisa berkoordinasi dengan NIK untuk diintegrasikan bahwa IP address-nya sudah kita insert dan nanti di label aja nanti di ujungnya IP kabel LAN mohon di-connect ke BTS Nokia. Karena itu kan sebenarnya di dalam AOB itu juga nanti di-install BTS Nokia-nya. AMIA namanya. AHEC-nya itu. Jadi mereka nanti begitu siapa yang install, tolong di-ensure bahwa itu di-connect IP kabel LAN-nya ke AMIA-nya. Jadi kalau saya bilang sih biasanya kita buat aja post-it itu mohon di-connect ke BTS Nokia di ujungnya. Jadi nanti ketika orang melakukan integrasi BTS-nya ke AOB, mereka memasukkan kabel LAN-nya. Begitu. Jadi, lanjut Pak, saya Pak. Monggo Pak, jenengan. Mungkin ini Pak, mungkin Pak, ini maka tapi pertimbangannya soalnya kita nggak tahu waktunya kapan Pak Aku. Kapan itu notbinya akan di-swap. Jadi persoalannya kayak yang tadi disampaikan Pak Liri adalah ketika nanti ketika untuk ATP itu diminta evidence seperti itu, kita jadikan jadi kayak terhold gitu Pak, tersandra bahwa kita nggak bisa meneruskan dokumen, lo ATP-nya harus nunggu itu. Nah, karena kan kita nggak tahu waktunya. Jadi maksudnya tadi tolong kita juga cari jalan supaya ATP swap AOB-nya itu tetap bisa karena sudah dikerjakan, ya tetap bisa diproses gitu Pak, tanpa menunggu di evidence yang harus integrasi itu Pak. Ya pertama gini, kalau AOB BTS-nya itu disuap, nanti informasinya dari kita. Nah, kemudian nanti ketika BTS-nya katakanlah terlalu lama kita menunggu, nanti akan saya buat jadi semacam lah, semacam satu pengecualian lah. Nanti akan saya buatkan, nanti kita lihat waktunya dulu, karena dari yang saya dapat informasinya sekarang ini, artinya tidak terlalu lama, paling lama itu di antara 1 ke 2 minggu kalau kita di depan. Itu yang saya dapatkan. Tapi kalau artinya sudah melebihi dari waktu itu, nanti akan kita buat pengecualiannya ke teman-teman partner. Oh. Bisa dibuatin momnya Pak Mi buat pegangan kita. Bisa. Nanti ketika kalian menerbitkan WCC itu, nanti kita pasti buat mom. Jadi artinya ATP-nya akan kita approve dengan reason bla 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 bla, dan kita buatkan momnya. Karena saya juga meng-approve WCC tanpa ada mom nggak bisa. Kalau artinya ATP itu sudah saya submit, tapi ada pending item without any mom, itu di kita tidak bisa lah di Nokia itu ya. Jadi harus ada kesepakatan antara partner dengan Nokia. Begitu. Kalau boleh jangan lama-lama Pak Mi, seminggu gitu, jangan 2 minggu Pak. Integrasinya?
Ini kan ya pastilah. Ya, harapan kita juga gitu. Paralelnya dalam artian itu yang antara setelah kita AOB selesai, swap, CO, paling enggak informasi yang dari BTS masuk kapannya itu loh Pak, batasan maksimal. Iya. Nanti kita selalu update kok di tracker kita itu. Jadi teman-teman mungkin kalau mau proaktif, update-nya nanti kita akan masukin di update tracker yang dikirim oleh Melpa. Jadi dari situ nanti informasi BTS terintegrasi itu bisa dilihat tanpa menanyakan ke kita ya. Jadi daily kan ini, reportnya Melpa kan daily. Dan di sana itu nanti akan tercapture mana-mana BTS yang sudah CO. Dan ketika itu terlalu lama seperti yang saya bilang itu, ya udah kalau dokumennya udah siap, submit aja. Nanti kita buat berita, semacam berita acara atau MOM-nya yang kesepakatan antara partner dengan Nokia. Itu untuk yang belum terintegrasi dengan, belum di CO BTS-nya ya. Nah, untuk teman-teman, karena ini sudah banyak site-nya sudah CO dan NMS-nya belum terintegrasi. Saya tekankan kepada teman-teman partner, terutama Westindo, Parit, PTI, sama Nextweb. Ini semua ini harus kita integrasikan dengan NMS-nya. Karena mostly IP address-nya sudah rilis. Dan pilannya sudah di-create tembus sampai ke Jakarta. Jadi pekerjaan kita itu nanti tidak terlalu lama sih saya bilang ya. Karena semua pilannya udah bisa kita bilang sudah tembus 100%. Begitu BTS-nya itu sudah connect. Jadi kita yang nggak ada lagi tes ping untuk pilannya udah tembus belum. Tidak ada lagi. Jadi plug and play aja. Jadi nothing yang sebenarnya asal pastikan kabelnya benar dan IP address-nya di-insert benar semuanya. Oke, ada lagi pertanyaan untuk NMS integrasi ini? Kalau tidak ada lagi, masuk kita. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Pak, itu kabel communication-nya nggak ada itu Pak. Pengiriman awal juga nggak ada itu Pak. Pak Fernandes, bisa dipastikan ini? Yang kabelannya Om Rismanto ya? Iya, kabelan sama RJ45-nya nggak ada itu Om. Ya, coba kita masukkan di next set ini, udah kita lampirin. Sebenarnya harusnya bisa sih, karena kabelan itu kan tinggal 23 meter kita kirim per site. Ya, RJ45-nya aja. RJ45 ya. Nanti akan saya tambahkan di BOP selanjutnya di Nextmos. Gitu. Tapi kan untuk pengiriman awal nggak ada itu Om. Nggak ada ya. Aja kali Fernandes. Jadi untuk backlognya teman-teman yang sudah terimplementasi, di request saja berapa site supaya jangan bolak-balik. Contohnya ada 50 site, berapa meter satu site, katakan 1 meter, request saja 50 meter dan RJ45-nya dikali 2 atau dikasih spare lah. Supaya requestnya jadi dikasihkan langsung ke mereka, ke Pak Rismanto. Jadi mereka bisa langsung paralel untuk mengintegrasikan itu. Oke. Besok kita create SDR-nya Pak Rismanto. Baik Pak. Itu Pak untuk pin koneksinya yang buat LAN-nya itu standar sih Pak atau di MOP-nya udah ada ya Pak? Di MOP-nya waktu meeting pembuatan MOP saya bilangin sudah harus dimasukkan itu. Jadi supaya semua informasi
Mestinya sudah ada, karena itu salah satu message yang saya tekankan waktu pembuatan MOP. Jadi memberikan sedetail mungkin informasi itu di MOP. Dan itu mereka Kemudian, sudah menyanggupi kemarin. oke, kemudian untuk yang tadi yang kondisi-kondisi yang power supply-nya di cut over duluan, not B-nya belakangan, itu perlu di spare-nya seberapa panjang, Pak, untuk kabel koneksi NMS ini? 1 meter cukup, Pak. Kurang lebih 1 meter. 1 meter. Jadi 1 meter. kemarin itu kalau perkiraan yang sudah disimulasi di warehouse itu 90 cm sih sebenarnya. Tapi buat aja 1 meter. 1 meter, Pak, ya? Oke. Nggak, maksudnya ini jadi tolong ini juga disampaikan aja, Pak, atau dibuat distandarisasi aja biar kita juga Ya. punya Di pegangannya. di MOP itu udah define semua, kabel Oke. lengthnya juga udah define. Makasih, Pak. Dan cara instalasinya untuk yang backlog itu supaya diperhatikan routing kabelnya kemana gitu loh. Jadi lebih cenderung ke estetikanya ya, estetika instalasinya. Supaya kita punya standar routing kabel untuk kabel LAN-nya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita mungkin... Tanya Pak Agmi. Oke, lagi. Perihal IP Pak, untuk set yang akan diplankan MOS itu IP-nya juga sudah tersedia ya Pak ya? Ini sebagian kemarin itu aku salah satu yang ku minta juga ke tim IP planner. Sebagian udah di-share dan nanti akan di-share oleh Melpa. Itu sudah sebagian, nanti kita akan search IP yang akan sudah di-share. Dan harapannya sih 2 atau 3 hari ke depan, semua IP address untuk semua site dan untuk new site, front log dan backlog itu udah rilis. Untuk backlog itu sudah rilis. Front log sebagian sudah rilis. Kita tetap menunggu IP Tolong mute atau tetap MOS dulu Pak? Halo, tolong di mute dong. Siapa nih? Yang dangdutan siapa? Tolong di mute Pak Mukhtar. Siapa tuh? Nanti yang kemarin general ada kerjaan di sini. Ya. Ulangin Pak tadi gimana Pak? Pak Suadi. Erik Pak. Nah ini Pak Erik. untuk set yang diplankan MOS ini kita menunggu IP-nya dulu tersedia atau kita tetap lanjut MOS Pak? Lanjut MOS. Karena nggak ada sebenarnya yang MOS kita sekarang kan kita di depan. Artinya kalaupun kita IP-nya udah dapat, karena toh juga kita belum bisa integrasikan ke NetApp sebenarnya. Seperti yang kita discuss di awal. Karena dia physical koneksinya itu kan dari AOB ke BTS-nya Nokia yang menggunakan LAN itu. Tapi untuk percepatan itu yang saya bilang tadi, untuk new MOS ketika BTS-nya belum di-swap, bisa kita lakukan create IP address semuanya sesuai dengan yang di-share di IP plan. Kabel LAN-nya juga di-prepare semuanya koneksinya, pastikan kabel LAN-nya. Dan di ujung kabel LAN yang satu lagi yang belum terkonek ke BTS Nokia, dikasih aja stiker atau post-it, mohon dikonekkan ke AHEC-nya setelah terpasang di AOB-nya. Jadi semacam message kita minta ke orang yang melakukan BTS itu. Dan itu nanti akan saya infokan ke PM-nya run. Supaya ketika menemukan ada site yang sudah kabel LAN-nya terpasang di AOB, supaya semua partner run untuk mengkonekkan itu ke AHEC-nya. Nanti akan saya lewat PM-nya run, nanti akan saya minta tolong. Itu Mas Erik. Siap Pak.
mau tanya ya. Suaranya agak jauh Pak Jo. Ya, halo Pak Asmi. Iya, iya. Pak, kalau ini yang IP yang dikasih, yang di-share kemarin kan baru 17 ya Pak ya? 17 set yang ke Harip. Nah, kita plannya sesuaikan dengan itu aja, yang 17 itu aja. Enggak, itu akan bertambah Pak Jo. Nanti akan komplit semua. Karena dia kan meng-create IP itu setiap harinya dan dia memastikan udah terkonek dari end to end sampai ke gateway-nya Neta. Nah, yang 17 ini ya udah dilakukan aja dulu ini. Begitu datang lagi nanti melengkapinya nanti akan kita berikan. Oh, Jadi terus kalau Pak misalnya ini tim misalnya ke onset misalnya, nanti tim koordinasinya dengan siapa ya Pak? ada kita create nggak? satu, ada Pak Jo. Kita udah create satu grup untuk NMS integrasi dan di internal saya udah koordinasikan, komunikasikan supaya setiap partner yang melakukan integrasi mohon disupport. Dan itu kita sudah bikin di minutes of meeting kita internal supaya disanggupin permintaan untuk integrasi dan mereka oke untuk itu. Oh gitu. Ada grup yang sudah di-create. Nanti Pak Fernandes, Pak Jo belum dimasukin ya ke grup itu Pak Udah Fernandes? masuk Pak, udah masuk Pak, udah masuk Pak di grup NMS Port Rectifier, Pak Jo namanya. Oh siap. Ya, itu Pak Jo. Iya. Oke. Siap Pak, makasih Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi tentang NMS, kita mungkin masuk ke agenda yang kedua untuk ATP. Nah, ini saya juga udah mintakan ke beberapa teman yang sudah, terutama yang backlog, supaya ATP-nya disubmit. Ya, supaya kita bisa, teman-teman dari partner, bisa cash flow-nya berjalan. Tapi so far sih belum ada, sampai kemarin itu ada di submit, tapi 1, 2. Jadi itu juga belum lengkap saya lihat ininya. Jadi saya bermohon sih ya, karena ini Anda juga butuh cash flow, saya juga butuh progres ya, supaya kita sama-sama. Jadi tolong supaya di speed up. Nah, makanya saya mintakan apakah memang ada beberapa kendala, itu mungkin salah satu discussion di meeting ini kita untuk mencari solusinya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita mau sosialisasi dulu ATP ini, karena begitu kemarin kita ada rapat, ada meeting dengan dengan customer, ada 1-2 poin yang diminta mereka untuk penambahan. Yang pertama itu yaitu tadi penambahan bukti bahwa AOB itu sudah terintegrasi dengan Neta. Kita harus lampirkan itu. Yang kedua, pengukuran baterai. Yang tadinya pengukuran baterai itu kita tidak perlu melakukan, tapi mereka itu mandatori, jadi kita harus melakukan pengukuran baterai dengan interval 15 menit. Jadi per 15 menit 1 jam. Itu aja yang menjadi tambahan di ATP kita yang signifikan. Nah, sebelum masuk ke topik discussion-nya, bagaimana untuk speed up ATP ini, mungkin Pak Mutar bisa di-share ATP-nya dan dijelaskan kepada teman-teman. Iya. Saya sampaikan ke Pak Mutar. Selamat malam teman-teman semua. Kalau form ATP kan sebelumnya sudah pernah saya share ya. Nah, itu seperti yang disampaikan Pak Agmi tadi setelah kita meeting dengan customer, dengan HS, itu ada beberapa poin yang harus dimasukkan. Itu termasuk
volt current. Jadi current untuk baterai sebelumnya kan nggak ada di checklist, itu harus ditambahkan. Ini sudah kelihatan ya untuk sharing saya. Ini tapi hanya udah kelihatan Mukhtar, tapi ini hanya note-nya nih yang kelihatan. Iya, ini saya sebutkan dulu yang tambahannya Pak, habis itu saya masuk ke Word. Oke. Jadi yang pertama tuh yang diminta masukkan tuh current di baterai, terus yang kedua itu C10 yang charging, C10/100 itu, terus ada baterai tes itu mereka mintanya manual per 15 menit selama 1 jam. Terus ada lagi rectifier file itu sebelumnya saya masukkan itu kan general, dia minta dari customer minta didetailkan itu rectifier slot 1, 2, 3, 4 itu minta dites semua. Terus selanjutnya itu yang tadi capture monitoring di netak itu harus masuk ke form ATP. Jadi membuktikan kalau sudah termonitor di netak itu harus masuk. Terus yang berikutnya capture alarm, yang sebelumnya kan belum detail, itu suruh detailkan semua alarm itu di capture. Itu sih yang diminta tambahkan. Terus kita coba lihat penambahan itu ya nggak jauh beda dari sebelumnya ya. Untuk form ATP itu yang seperti saya share dari halaman sampul, terus masuk ke rectifier modul type SN, detailnya seperti ini. Nah yang AC itu ini yang dimasukkan AC input, ini untuk rectifier masih sama semua untuk rectifier. Yang baterai itu current, ada perubahan, ini current nominal baterai di bank 1 berapa, bank 2 berapa, bank 3 berapa, itu minta ditambahkan. Untuk yang lainnya masih sama ini, yang lainnya. Berikut terlalu cepat juga, saya geser pelan-pelan ya. Kabinet rectifier, jadi yang pertama itu untuk checklist tambahannya current tadi ya. Terus masuk ke foto itu ada pertama Pak, boleh diulang ya. Pak dari awal Pak, kayaknya kalian terlalu cepat juga kita. Saya ini biar kita bisa bandingkan yang lama dengan yang baru seperti apa pertama. Ya. Dan kedua juga apakah yang baru ini sudah di-share? Kalau belum di-share kan kita jadi ini. Ya ini habis ini saya share. Kalau yang sampul ini kan masih sama. Kalau sampul kan ya. Terus kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 2. Halaman 2 ini kalau juga boleh ya. Kalau boleh yang ada tambahan ditandai warna aja Mas. Ditambahi warna ya. Oh iya, nanti sebelum saya share saya tandai warna kuning ya. Sebelum saya share biar lebih gampang melihatnya. Yang halaman 2 ini masih sama juga, bisa dilihat di sini. Bisa kita lanjut ke halaman berikutnya. Nanti kalau saya langsung geser, apa ada yang masih perlu dibaca? Ini kan serial number untuk rectifier itu masih sama seperti itu, serial number, voltage, float. Monggo Pak, monggo lanjut Pak. Nah, untuk NMS juga masih sama yang kemarin kan udah ada kan, NMS IP, subnet, gateway. Untuk settingan ini dimasukkan ke sini untuk settingan NMS-nya. Terus yang halaman berikutnya yang ada perubahan tuh yang nomor 5 ini, yang current nominalnya ini. Nah, ini yang ada perubahan. Yang lainnya masih sama. Lanjut halaman. Ya, current yang baterai 1, baterai 2, baterai 3. Iya, itu harus dicantumkan arusnya untuk baterai bank 1, baterai bank 2, baterai bank 3. Terus tadinya ini kan voltage, jadi dia mirip-mirip inilah isinya. Jadi satunya diganti untuk current. Kan baterai voltage udah ada di nomor 3.
Lanjut halaman berikutnya ya. Lanjut, Pak. Untuk halaman berikutnya saya perkecil biar ambil semua 3, ada 3 per halaman. Kelihatan nggak tulisannya ini? Ya, Pak. Nah, Pak ini yang Mukhtar mungkin bisa diperbesar, Pak Mukhtar. oh ya, saya perbesar, Pak. Nah, ini satu halaman itu ada 6 gambar. Sebelah kiri 3, sebelah kanan 3. Ini yang foto untuk halaman pertama itu kabinet rectifier sebelum swap dan setelah swap. Nah, itu harus fotonya harus dimasukkan ke sini. Kebanyakan itu kemarin yang di submit untuk ATP itu yang sebelum swap itu belum ada fotonya. Nah, itu entah apa enggak dipoto atau memang belum dimasukkan gitu. Jadi sebelum di swap itu harus foto-fotonya harus dipoto juga kan gitu. Itu yang kedua, kabinet rectifier tampak display sebelum swap dan setelah swap itu tampak rectifier yang ada displaynya. Ya. Terus yang gambar ketiga itu baterai terpasang di kabinet rectifier. Terus yang sebelah kanan ini kabinet rectifier tampak breaker DC distribusi. Jadi MCB yang atasnya itu ya. Nah, untuk yang poin ini rectifier itu kan kalau pengiriman AOB kan dia masih standar pabrik kan MCB-nya. Itu yang harus di mapping dulu baru di foto seperti yang di-share Bang Fernandes di grup-grup itu ya. Untuk mappingannya apakah sudah paham semua untuk yang mappingan MCB itu? Standarnya kan urutan 1, 2, 3 sampai paling kanan itu MCB berapa ampere dan di nomor berapa, apakah sudah paham semua itu? Takutnya nanti ada yang belum, masih standar langsung ditinggal gitu. Dari teman-teman. Bang Mukhtar, mau tanya Bang Mukhtar. Ya. Itu kan untuk standar MCB ini kan yang untuk yang MOP baru nih. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang sudah swap itu kan belum ada MOP itu dulu Om. Itu juga AOP-nya kan masih pakai ini FTTH kan, nggak masuk ke rectifier untuk RU-nya. Jadi kan MCB-nya masih yang default. Itu gimana itu? Berarti nanti ditambahkan komen ya, kan di bawahnya ada komen yang seperti itu. Yang bawah, setiap gambar foto kan ada komennya. Enggak, ini aja, mungkin komen itu enggak related ke situ Pak Mukhtar. Jadi itu MOP baru berlaku untuk front lock, enggak berlaku untuk backlog. Jadi untuk sertifikat yang sebelumnya nggak berlaku ya Pak ya? Ya. Berarti masih sama yang sebelumnya nggak berlaku. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Untuk halaman berikutnya, foto pertama ini ada kabinet rectifier tampak modul. Jadi ini yang sebelum swap, itu ada modulnya total berapa itu dipoto. Terus yang setelah swap juga. Kalau ladder 2 kan ada, kalau AOB kan ada berapa sih? 3, kalau ladder 3 kan ada 4 ya yang ini. Jadi recti existing sama recti yang punya kita AOB. Terus yang gambar kedua ini kabinet rectifier pengukuran input fasa R. Ini masih sama semua sih. Pengukuran Pak, fasa ini kadang kan ada yang di recti, ada yang di ACPDB yang pengukuran RST itu ya Pak ya. Itu seandainya ACPDB apakah boleh? Atau harus ACPDB ada sendiri. Ini kan untuk yang direkti. Itu jadi foto ini untuk menghindari perbedaan tegangan di ACPDB dengan rekti. Takutnya nanti ada perbedaan yang agak jauh, entah karena koneksinya kendor atau apa gitu. Jadi itu bisa dibandingkan di situ. Ini untuk soalnya nanti yang Pak, kadang di lapangan itu ngupasnya terlalu pendek, ya kan?
kita mau ngukur, mau nyoloknya aja itu agak kesulitan gitu. Tim-tim teman-teman seperti itu Pak kondisi di lapangan nih. Kalau direkti kan di pintu sebelah kanan itu ya RST-nya ya, ngukurnya kan di situ ya. Oke. Halo. Pak, harusnya nggak ada kesulitan kan yang ngukur fase RST yang di itu L1, L2, L3 yang di AOP. Input ini kan input fase RST itu yang di sebelah kanan itu yang L1, yang L2. Yang 3 L1, L2, L3 kan Pak? Ya. Terus yang berikutnya ini kan T masih sambungan ya. Ya, yang nomor paling kanan ini AOB eksternal alarm. Nah, itu yang ada kabel-kabel yang kanan atas itu kabel ya. Kanan atas ya. Ya, yang nanti eksternal. Kita itu foto dari situ. Terus kita masuk halaman berikutnya. Ini lumayan banyak ini fotonya. Tambahan baterai itu yang lumayan banyak. Yang ini koneksi ground kabinet rectifier. Jadi kabel groundingnya. Terus yang sebelah kanan ini adalah akses kabel power di gland rectifier yang sudah di flashband. Terus yang tengah ini label kapasitas baterai. Jadi kapasitas baterainya itu ada labelnya di foto dia berapa Ah gitu. Terus yang kanannya ini input kabel power ke ACPDB melalui kabel sebentar. Melalui kabel ada kabel gland. Ini ada yang itu dipoto. Terus yang ini kosong, lanjutannya halaman berikutnya. Nah, yang halaman berikutnya ini fase yang di fase RST yang di MCB input. Nah, ini ada yang ketutup. Saya geser dulu. Terus yang ini pengukuran tegangan fase SN di MCB input. Di MCB input yang ini RN, SN, TN dan ini RS, RT, ST. Jadi ini model seperti 3 pas diukur semua. RS, RT, ST itu diukur semua di MCB inputannya. Terus untuk halaman berikutnya pengukuran GN di rectifier. Terus jalur kabel input di rak rectifier. Yang berikutnya koneksi G-wire ke busbar grounding. Jadi kabel grounding ke busbar groundingnya yang di ya. Halo? Ya, halo. Bang Matar tadi yang foto nomor 21-22 itu ya sekaligus kayak apakah itu satu foto atau gimana Pak? Coba bentar Pak. Ini. Oke. Oh, satu-satu ya masing-masing Pak ya? Iya, masing-masing. Ini kan RT. ST. Nah, Oh, iya. yang ini ST. Oke Pak. Yang nomor 23 kan ground ke netral. Halo Pak Mutar, maaf. Ya. Mau tanya untuk yang nomor 21 tadi. Iya. Nah, itu akan ada RT, ST sama RT, ST sama RS. RS. Nah, itu bisa kan ada set tuh yang 3 pas tapi masukannya 1 pas gitu, gimana itu ya? Ya tetap diukur kan nanti angkanya kan dia mendekati 0 kan ya kalau yang seperti itu. Ya pasti angkanya ngaco lah gitu. Ya ngaco. kan
nggak apa-apa. Yang penting kan aktualnya angkanya berapa kan itu. Kalau dia, Oh, gitu. kalau dia Tapi nggak tidak apa-apa pas, dimasukin aja gitu. iya dimasukkan aja. Kan biasanya kalau misalnya ST, misalnya biasanya kan 300 lebih tuh. Nah, ini cuman kebacanya misalnya 160, kadang 16. Jadi acuannya enggak ini. Iya, enggak. kalau satu pas ke 3 pas kan dia memang ukurannya ini kan tidak sebagai acuan. Yang acuan nanti yang memang betul-betul 3 pas baru kelihatan di sini angkanya. Gitu. Cuman karena di sini harus dimasukkan, jadi tetap kita masukkan. Nanti kan di situ terbaca mana yang 1 dibagi menjadi 3 atau yang benar-benar 3 pas kan kelihatan dari situ nanti. Ya. Ya, soalnya kebanyakan seperti itu, Pak. Ya, kebanyakan sih nggak pakai nggak benar-benar 3 pas. Cuman jarang beberapa aja yang Pak benar-benar 3 pas. Iya. Oke. Makasih Pak Musa. Ada lagi yang untuk 21, 22 pertanyaan supaya saya lanjutkan. Lanjut ya. Ini grounding netral, terus kabel grounding ke busbar, dinabol depan kanan kiri. Dinabol ini yang sering kadang kalau partner pasang kan dia belum terlalu kencang ya. Itu udah ditinggal atau apa, jadi harus difoto untuk dinabolnya ini, jadi harus benar-benar kencang, takutnya nanti pas dipasang terus masih goyang-goyang raknya kalau enggak kan gitu. Jadi kanan kiri depan sama belakang. Terus yang kelanjutannya itu tegangan baterai bank di lithium 1, 2, 3 itu difoto tegangannya 1, 2, 3 ke sini. Terus foto simulasi door open pintu dibuka, terus capture alarmnya. Terus di sini ini masih sama yang kemarin semua, tambahannya itu ada di bawah nanti. Terus ini foto simulasi door close sama capture clear alarmnya. Capture-nya gimana ya kalau kalau udah ditutup ya. Terus yang berikutnya foto MCB main. Jadi MCB main itu di switch off, terus difoto, terus alarmnya di capture. Terus waktu di on kan juga alarm clear-nya itu di capture. Terus yang berikutnya itu modul rectifier. Nah, itu yang kemarin kita tampilkan ke customer itu diminta semua. Jadi recti 1, 2, 3, 4 itu harus dimasukkan semua 1. Terus ini rectifier 1 on-nya di capture. Jadi agak banyak ya. Nah, ini kosong. Terus ini rectifier 2-nya di sini. Rectifier 2 file di capture sampai ke 2, 3, 1, 2, 3 kurang 1 berarti ini ya. Ada rectifier 4 ya kalau rectifier 3 ya. Ya, betul. Oh ya, nanti saya tambah. Ini Pak ya. Ya. Modulnya yang ditarik satu-satu gitu Pak. Iya, ditarik atau MCB-nya ya. Switch off di capture gitu. Atau ditarik, difoto terus capture alarmnya gitu. Satu-satu. Satu persatu. Kan kalau dia belum CO itu kan gampang kan, kecuali kalau udah CO run, nah itu kan bebannya nanti ini loadnya. Tapi kalau masih instalasi kan gampang. Itu asli Pak. Ya. Iya, yang kemarin udah waktu pengetesan itu cuma 1 ya Pak. Harus diulang atau gimana itu Pak? Salah input di ininya enggak? Itu kan ada modul 1, modul 2, modul 3 yang diaktifkan. Kalau kemarin memang kita masukannya kan dia ini jadi global gitu kan. Cuman dari customer itu diminta
didetailkan satu-satu, karena kalau global itu bikin salah paham. Itu nanti yang diambil cukup satu aja atau semuanya dijadikan satu. Makanya kita diminta untuk jadi kolomnya itu satu-satu. Itu sih. Karena ini permintaan dari customer ya. Jadi nanti kalau cuman satu, yang nggak kemarin cuman satu itu ya takutnya nanti kita reject, karena mereka kan kalau permintaan kan berarti menjadi fokus ke mereka kan untuk pengecekan itu. Terus yang masuk ke berikutnya ya. Yang berikutnya ini masih sama setting LVD, LLVD sama BLVD capture-nya. Settingan LVD, BLVD. Terus yang anti theft itu bank 1, 2, 3. Nah, ini termasuk yang requestan dari customer. Capture monitoring in NETAC ini harus di capture juga nih. Ini untuk membuktikan kalau udah termonitor. Tambahan dari customer. Terus capture alarm ini tambahan dari customer nih. Jadi alarmnya itu ada beberapa alarm tuh harus dimasukkan semua. Door open, main failure, door open tuh D1. Terus main failure itu masuknya ke D3. Terus alarm subprotector, terus alarm rectifier main failure D6. Terus capture alarm baterai stolen, capture alarm DC high voltage ke D4, terus capture alarm DC low voltage itu ke D2, terus capture alarm high temperature masuk ke D5. Terus berikutnya ini alarm genset ini masuknya ke BTS ya, jadi kita nggak ada, tapi kita karena ini kan termasuk list capture alarm, jadi kita masukkan formnya tapi kita kasih NA, karena ini nggak masuk ke AOP yang ini, masuknya ke BTS yang capture ini, genset itu langsung ke BTS. Pak Mukhtar itu di delete aja supaya jangan jadi pertanyaan lagi nanti. Oke siap Pak. Jadi nanti saya tambahkan yang rekti kurang 1 sama ini saya delete nanti. Yuk. Terus yang selanjutnya itu baterai tes itu yang manual. Jadi MCB-nya rekti itu dimatikan, terus kita ukur tegangannya di menit ke 15, tegangan sama arusnya. Ampernya menit ke 15. Di bank 1 kita ukur, terus bank 2, bank 3 kita ukur semua. Terus menit ke ini lanjut berikutnya dulu ya. Nah ini yang bank 2, terus yang bank 3 itu kita ukur semua di menit 15. Terus yang berikutnya di menit ke 30 itu sama tegangan sama arus di bank 1, terus bank 2, bank 3. Bank ini bank 2, terus bank 3. Terus habis itu menit ke 45 itu bank 1, bank 2, bank 3. Menit 45. Terus yang terakhir itu menit ke 40. Bank 1, bank 2. Ya. Bank 2, bank 3. Nah, itu aja sih tambahannya. Udah saya masukkan. Jadi nanti kalau dilihat Pak, pertanyaannya boleh Pak? Bentar Pak. Ya. Untuk tes baterai itu ini kalau tanpa beban belum ada BTS-nya 0 Pak. Selama 1 jam juga ya masih kuat Pak. Mau 3 bank mau 2 bank. Kita foto apa adanya ya. Kalau kita kan swab nih. Kan masih 0 tuh biasanya. Apa gimana? Kalau Menunggu BTS PO dulu. Yang saya tangkap itu ya, yang saya tangkap dari customer permintaannya ini benar-benar kemampuan baterai yang mereka pengen lihat. Jadi ya ketika waktu udah ada beban, kalau yang saya tangkap. Berarti kalau yang nyuset berarti nunggu BTS masuk dulu. Yang saya tangkap sih seperti itu. Gimana? Pak Rismanto kan bebannya sudah ada.
BTS yang punya Ericsson. Iya, yang itu Pak. Kalau yang new set maksudnya Pak. Kalau new set berarti kita nunggu ini dulu Pak, nunggu BTS masuk dulu gitu Pak. Oh, ini saya. Ya. Kalau nggak ada BTS masuk ya nol Pak loadnya. Iya, kan enggak. Jadinya kan bukan baterai tes. Bentar. Tapi BTS kan juga sekarang ini kan berbarengan instalasinya untuk new site, Mas Rismanto. Ya. Ya kalau pelebaran sih nggak masalah. Biasanya kan AOB dulu masuk baru BTS. Dulu ya. Kalau sekarang kita udah bareng sekarang masuknya. Oke, Jadi Pak. at least nanti sama lah mestinya. Mohon koreksi Pak, ini kalau saya lihat sih ini ATP-nya ATP swap Pak ya. Ada before after. Jadi mungkin emang kalau untuk new akan berbeda sih Pak. Nggak akan ada before-nya. Dan mungkin Yang mungkin nanti- formatnya diganti, dibedain mungkin Pak ATP-nya Bukan. atau dokumennya. Jadi untuk new-nya nanti berarti before-nya NA. Jadi semua NA. Jadi kita memang udah kepikiran, jadi untuk new site itu semuanya NA. Yang before-nya. Di remark NA Pak. Iya. Karena memang nggak ada. Oke, kalau gitu mungkin satu lagi kalau sekalian Pak, nah, untuk masalah tadi ada permintaan foto di Dynabolt. Nah, ini Dynabolt persoalannya adalah untuk set-set yang di indoor itu kondisinya terus terang memang kondisinya banyak yang bentuknya temporary masangnya karena ada mau geser-geser karena nunggu swapnya. Nah, sehingga untuk yang seperti ini kita juga fotonya mungkin jadi tidak bisa sediakan. Nah, itu mohon izin Pak kalau gitu yang seperti itu kita bikin NA juga gitu Pak ya. Bisa ya? Kenapa ya nggak bisa di Dynabolt? Instalasinya masih temporary Pak. Berarti nanti kalau ada perpindahan lagi maksudnya lagi? Mestinya seperti itu atau bisa atau enggak karena untuk mengeluarkan material dismantelnya nanti itu kemungkinan harus digeser. Kondisi space-nya memang terbatas. Jadi nutup posisinya menutup kalau material yang dismantel mau dikeluarkan itu akan kesulitan. Harus digeser. Bisa sih kalau kita patenkan bisa, tapi nanti akan kesulitan ketika nanti ada mau proses dismantelnya itu pasti akan dibongkar lagi. Itu gimana Nandes? Nah, itu pasti. Kalau DNA nggak mungkin, pasti nggak di-approve dong. Gitu. Iya, pasti di reject. Iya, karena customer pasti permintaannya ya yang paten yang kenceng kan. Ya, semuanya namanya kalau yang temporary artinya belum bisa semacam permanen ya kita masukin ke ini, ke ATP. Berarti kan ada rework-nya lagi berarti kan? Ya betul, ada rework-nya lagi. Ya, Kalau saya saran kalau memang itu masih temporary, ya nanti pada saat pengambilan Dynabolt-nya itu pada saat sudah permanen, jangan diambil yang belum permanen. Nah, kembali lagi tadi Pak ke masalah timeline-nya tadi Pak. Timeline kita kan kalau kita nunggu permanennya itu kan harus nunggu implementasi Node B-nya selesai. Kalau kondisinya nanti ternyata terlalu lama, itu kan juga akan mendelay proses ATP-nya power supply, Pak. Ya makanya saya belum ini nih. Kalau permanennya itu ya kalau memang itu sudah memang yang harus dipindah sih mestinya ya. Kalau artinya jadi yang gua tangkap sekarang kan BTS kita berarti AOB kita itu belum fix tempatnya kan.
Kalau fixnya sudah tempat sudah fix Pak untuk rectifiernya. Cuma dia kondisinya itu menghalangi bergeraknya kalau kabin rectifier kabin existingnya nanti di swap itu nggak bisa dikeluarin Pak. Untuk mengeluarkannya itu harus ada pergeseran. Makanya kemarin diputuskan tidak dipermanenkan. Ini seperti yang terjadi di MKO juga nih Pak, rata-rata di indoor kayak gitu semua Pak Agmi. Boleh dikasih ini deh satu besok itu fotonya supaya kita lihat dulu. Aku belum paham nih. Jadi artinya sekarang ini kita belum dinaboltnya itu belum terpasang karena memang nanti dependensinya ke equipment yang lain karena ketika itu dibongkar kita harus digeser. Begitukah? Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Berarti case-nya itu si RBS Ericsson ada di sampingnya si AOB. Gitu ya? Ya, di samping AOB betul. Semua set case begitu? Kira-kira? Ya, kalau dia bilang sih indoor katanya ya. Indoor tidak semua seperti itu Pak, yang untuk sekarang ini. Karena udah di defend review lagi. Indoor yang rata-rata indoor yang AOB-nya tidak bisa dimasukkan ke bagian dalam. Jadi AOB-nya terpasangnya di bagian lebih ke arah pintu. Arah pintunya. Nah, ini yang kondisi yang menjadi kalau kita permanenkan nanti pasti pergerakannya itu akan sulit. Itu mau digeser kemana nanti kalau mau ada yang dismantle atau run masuk gesernya? Kanan kiri apa ke depan belakang? Pak Fernandes, contohnya yang kayak Pak, yang Menden Kebonarum Klaten itu loh Pak. Itu kan nggak bisa ganti pintu terbuka full. Ah, itu. Itu terhalang oleh rekin di depan karena shelternya tuh kecil. Kebanyakan juga shelter shelter XL itu 2x3 meter ada. Kalau gede. Revisi Mas 2x2,5. Ya itulah kurang sedikit maaf. Kalau yang pintunya mentok kan kemungkinan berarti nanti mau digeser ke arah recti existing yang didismantle kan biar atau gimana pergeserannya itu depan belakang kanan kiri atau bagaimana ya Pak, coba Pak Lili itu pergeserannya yang seperti apa ya bisa kita bayangkan ataukah memungkinkan untuk dipermanen langsung atau memang benar-benar harus digeser-geser? Biasanya ini Pak yang instalasi kabinet AOB-nya di samping pintu. Jadi kalau kabinet dismantle-nya mau keluar tuh dia mentok sama rak transmisi. Kalau indoor antara AOB sama rak transmisi mentoknya di situ sempit Mas. Jadi nanti gesernya kemana tuh gesernya? Belum bisa membayangkan nih gesernya apakah setelah ada yang mau keluar terus digeser ke masuk baru yang mau dikeluarin keluar gitu atau gimana ya? Kalau AOB ini kan manjangnya ke depan ya, mungkin sih bisa ke ini sih. Kalau dari pintu berarti paling gesernya ke kiri ke kanan. Ke dalam ya berarti ya? Iya, jadi RBS Ericsson geser dulu baru AOB-nya bisa digeser ke kanan. Jadi pintunya ngarah pintu AOB-nya ke arah dalam, baru RBS-nya harus bisa keluar. Biar nggak menghalangi pintu ya dia ya. Makan pintu berarti yang depan. Itu kan cuman berapa 1 meter ya. Pintunya lebar ya pintu.
Kalau 1 meter, 2 meter, yang menghalangi pintu. Artinya ada kondisi-kondisi yang sama terjadi bahwa kita nggak bisa membuat itu permanen sehingga ada foto-foto yang diharapkan diminta tapi tidak bisa disediakan pada saat kita sudah melakukan pekerjaan cut over power supply. Nah, ini yang kami mohon ini gimana solusinya supaya artinya kita juga dari sisi pembunuhan dokumen juga jangan tidak tersandera tidak bisa dilakukan hanya karena kondisinya memang masih belum permanen gitu. Pada saatnya nanti dipermanenkan juga itu ya. Pada saatnya mungkin akan dipermanenkan setelah pada saatnya cut over BTS-nya sudah dilakukan itu bisa dilakukan cut over. Pada saat not B-nya sudah di cut over, sudah di swap, kan kita juga akan di sementara rectifier-nya itu bisa akan dipermanenkan pasti karena memang udah fix kan. Tapi itu kan dilakukannya kita bukan pada saat sekarang kita mengerjakan pekerjaan sekarang gitu. Harus menunggu lagi. Nah, itu yang concern-nya. After dismantle. Karena itu kita nggak tadi yang saya tadi sampaikan tadi yang di awal tadi bahwa kan kita juga tidak bisa menunggu terus pekerjaan swap run-nya kapan, kita pada saat pekerjaan power supply sudah selesai di cut over dan kita sudah bisa ATP mestinya gitu. Ya kalau ini masih perlu kita pertimbangkan lagi ya. Kalau yang case-case ini, apakah harus bagaimana? Karena kan pada akhirnya kan harus permanen itu yang diperlukan sama customer kan. Dinabut waktu permanennya itu tetap yang mereka minta. Atau yang penting kita foto kelihatan dinabolnya gitu, Mas. Aduh, mana nih? Itu Jangan mungkin Mas, resik. Ya. Coba Pak tak liatin fotonya Pak yang ini Pak ya. Coba liatin fotonya. Ya, bentar Pak. Saya disconnect dulu. Berarti oh biar di-share Pak Lili. Pak share aja. Siapa yang mau nge-share? Atas nama siapa? Satrio Pak. Martono. Nggak bisa ini. Mas Martono nggak apa-apa Mas. Martono ya? Bentar nih saya pakai HP nih Pak. Jamnya pakai HP nih. Oh, di saya aja Pak, nggak apa-apa Pak. Bentar ya. Satrio, mana ini Satrio? Silakan Mas. Kelihatan itu Pak? Belum. Ya. Disilang share ulang mungkin Mas Satrio. Share desktop. Lili kirimin ning gone Mas anu Pak Muhtare sekalian terus. Iku Mas. Atau kirim pakai Pak Mukhtar ya? Ya kirim Nggih, ke sekalian aja. kirim ke WA biar saya tampilkan.
AWL dengan besar. Belum masuk. Dan nggak ada case-case. Ini kan ini ya, apa yang tower shelter mobil itu ya, mobile ya. BTS ini ya. Ya, Ini nggak BTS. bisa. Ini kan exception ini, bisa ini exception. Kurang lebih seperti itu Pak kalau di shelter juga. Maksudnya posisi sementara temporarinya. Kalau ini sih bisa exception ya, pengecualian ya. Tapi yang lain coba ada yang foto yang lain bisa di-share. Kalau BTS pengecualian memang. Ya Pak, sebentar. Ada. Sebentar Pak. Aduh, kok crash WhatsApp-nya. Tunggu sebentar, WhatsApp-nya loading. Yang foto terakhir, Mas Motar. Foto terakhir. Ini mau digeser kemana kalau ini ya? Masih kelihatan besar. Ini bukannya udah di dalam ya, Pak Lili? Sudah. Jadi nggak semua yang di shelter kan? Ini kan karena ini harusnya nggak AOB-nya yang digeser ini. Dia pintunya belum bisa dibuka. Ini yang depan apa ini? Transmisi. Pak Lili. Halo? Ini rektinya ini. Yang depan ini rak rekti Pak. Kalau sebelahnya baru transmisi yang warna putih ini. Yang hijau itu rektinya. Ini transmisi. Yang ini rekti. Yang depannya. Iya, yang pintu. itu
Rekti, ya betul. Juga fotonya juga susah, posisinya kan terlalu mepet juga. Nah, sebelahnya itu ada semacam apa ya, kalau Ericsson itu kayak ada perangkat di situ juga. Nanti kalau mau ngeluarin, space-nya terlalu kecil. New juga itu. Ada berapa set yang seperti ini ya, Pak Lilik? Kalau nggak salah tiga kayaknya Mas, 3 apa 4 ya? Yang indoor khususnya shelter SL lama. Dan ini kemungkinan nanti mau digeser kemana ini? Apakah tetap di situ, cuman yang depannya ini yang didismantle atau bagaimana? Harusnya kalau ini kan yang menghalangnya depannya nih. Kalau depannya didismantle, kalau masih bisa kan ini udah mojok ini. Harusnya kan udah bisa permanen kalau lihat. Atau memang masih perlu digeser kemana lagi ini kalau udah mojok. Halo? Sinyal saya yang jelek apa ya kok? Nggak ada suaranya ini. Halo. Enggak, suaramu Halo. jelas kok, Mukhtar. Jelas kok, Pak. Kalau nggak ada kemungkinan digeser harusnya bisa permanen sih kayak ini. Cuman ini pintu nggak bisa, case-nya bukan mau digeser tapi pintunya nggak bisa buka karena depan masih ada rekti lama. Ya Mas, betul Mas. Sebenarnya sih lebih ke itu ya, pengambilan dokumennya aja yang susah sih. Iya, bukan karena geser, harusnya udah bisa dinabol juga kalau udah di pojokan. Karena dia kan ini nggak mungkin digeser kemana lagi kan ini. Mohon maaf Pak Mata, tapi ada beberapa kondisi yang seperti ini. Mungkin lebih ini memang kebetulan dia di depan, tapi tempat kami ada yang mengalaminya posisi yang AOB-nya itu di pintu. Di pintu. Nah, kalau yang Ya. itu memungkinkan untuk digeser kalau di pintu. Itu pintu, sehingga makanya jadi nggak bisa dipermanenkan. Nah, sebenarnya pada dasarnya pertanyaannya kan adalah untuk kondisi seperti itu, mohon kita cari solusi apa untuk memenuhi dokumennya seperti apa gitu. Tujuannya sih itu. Pada dasarnya kita kalau untuk mengerjakannya pasti bisa dikerjakan, dipermanenkan pada saat nanti memang sudah fix. Tapi kan kita sekarang mengejar supaya dokumen ATP juga bisa terselesaikan dengan tidak tersandra harus nunggu waktunya, yang kita juga belum tahu ini. Sampai sekarang kan tadi kita masih bahas pembahasan tadi di awal juga Pak Makmin juga sudah sampaikan bahwa kita sekarang ada jadwalnya seminggu, maksimal seminggu. Nah, kalau ternyata lebih dari seminggu kan kita harus bisa mengclosekan dokumen ATP AOB tanpa harus nunggu fix semuanya. Nah, untuk kondisi seperti ini mohon dibantu apa yang ini solusinya biar kita bisa sama-sama tetap berjalan dengan baik semuanya. Kalau ini kan case by case ya, spesial kondisi ini. Jadi mungkin kalau kondisinya ada seperti ini yang memang yang menurut analisa teman-teman partner itu harus digeser. Pertama, satu, tolong dikomunikasikan ke kita, Fernandes atau Mukhtar terutama, mereka berdua supaya dilakukan analisa. Kalau itu memang tidak artinya tidak bisa dipermanenkan di naboltnya, ya udah. Jadi kita pasti memberikan satu exception lah ya, pengecualian untuk hal-hal seperti ini. Jadi dokumen bisa jalan gitu. Oke Pak, ya itu kalau seperti itu enak jadi kita
dapat kepastian kan bahwa emang tetap bisa lakukan. Mungkin nanti fotonya ya NA atau mungkin ya apa Pak? Kita harus NA atau gimana? Atau foto tanpa Nggak usah, dinable? jadi artinya tetap dibikin fotonya. Ini artinya Fotonya? justifikasinya kita tetap harus ada. Oke, baik. Jadi fotonya foto yang tanpa dinable tapi Iya. ada justifikasinya gitu ya. Baik Pak. Iya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain lagi. Halo Aman, Pak. Halo Pak. Untuk Pak Butar, untuk itu anti-tip, capture anti-tip, Ya, itu yang soto gimana ya? Besok Jo, Software-nya? softwarenya sudah ada. Nah, ini cuma kita masih mengkaji bagaimana kita cara mendistribusikan ke partner nih. Karena waktu pendistribusiannya terus terang ini jangan sampai salah menggunakan. Ya. Itu satu. Kemudian another way, kita lagi cari bagaimana untuk mengimplementasikan ini teman-teman nih. Jadi terus terang saya masih under discussion di internal nih dengan tim product solution kita. Tapi saya janji dalam 2 atau 3 hari ke depan saya akan berikan software tersebut atau prosedur cara mengaktifkan anti-tap-nya. Jadi yang saya minta itu hanya mengaktifkan software anti-tap-nya. Nah, Itu yang ya saya itu lagi. kan ada di dokumen ATP-nya kan butuh capture kan ya Pak ya. Maksudnya kalau Iya. kita nunggu lama nantinya kita ke makan waktu lah. Iya, Gitu. iya. Itu yang saya lagi saya diskusikan di internal Soalnya dengan untuk yang product baterai solution. Huawei kan kita udah nggak ada masalah. Nah yang ada masalah itu yang case-nya di baterai yang soto. Iya, iya. Tuh. Ya, paling tidak Rabu saya udah kasih solusi Pak Jo dengan terutama teman-teman semua lah ini yang backlog. Ya soalnya kita jadi rework terus Pak kerjaannya. Iya, iya. Iya, ya, paham Jo. Teman-teman partner itu semua bawa PC kan, kayaknya bawa laptop ya? Bawa Pak. Bawa Pak. Pak Mi, sorry Pak, Ya. tanya lagi Pak. Untuk tadi kan pembahasan kan bahwa dokumen ATP yang baru ini, yang disosialisasikan Pak Muhtar barusan ini kan memang template baru Pak ya. Artinya akan di-share mungkin habis ini ya sama Pak Muhtar. Iya. Tadi kan ini berlaku untuk yang dimaksud untuk front lock ya. Yang front lock ini artinya yang dimaksud backlog tuh yang cut over-nya sebelum tanggal sekarang kan Pak ya? Bukan, jadi backlog itu yang sudah BTS-nya sudah ada terintegrasi ya, sudah swap lah untuk IP address kan terutama. Soalnya kalau mohon bisa di consider berdasarkan tanggal cut over-nya swap rectifier Pak. Karena kan kita beberapa sudah kita lakukan cut over sebelum ini. Foto-foto udah juga kita lengkapi, kita ambil sesuai dengan template yang sebelumnya yang kita terima. Jadi untuk yang template baru ini kami mungkin ada foto-foto yang mungkin kami tidak lengkap. Enggak, ini kan sebenarnya fotonya berapa tambahan fotonya? Hanya baterai kan sebenarnya? Iya, hanya baterai tes. Hanya baterai tes.
sorry Pak, kalau saya ngerti apa template dokumen ATP yang kami terima tuh yang pertama hanya 6 halaman Pak. Ini sekarang jadi 21 halaman. Tambahannya itu cuman baterai tes itu kan banyak halaman sendiri sama capture alarm. Nah, alarm itu kan waktu NMS itu kan dinetak sama capture alarmnya. Terus ada rectify-nya itu ada semua 1 sampai 4. Enggak, ini yang Pak Kunto dapat itu mungkin yang bulan awal Juli itu nggak di-share ya ke Pak Kunto ya mungkin ya, ke Purnama ya, Pak. Purnama hanya dapatnya yang 6 halaman, Pak. Oh, yang masih fotonya hanya 20. Nah, yang itu masih during buat kontrak dulu itu berarti itu. Sorry. Jadi itu mestinya udah ada terupdate yang bulan Juli dibuat Mas Mukhtar. Ya mungkin itu. Sorry, itu berarti yang lama terupdate-nya ke Purnama. Tapi mestinya di bulan Juli kemarin udah tersebar ini Pak Mukhtar ya ke mereka ya. Iya. Sudah kita kan, Juli kan sudah di-revise lagi kan. Kami kayaknya nggak terima itu Pak. Nggak di-broadcast ke mereka ya. Masalahnya seingat saya sebelum Purnama onsite itu kita ATP Agustus, itu udah, Pak. Iya, berarti nggak terdistribusi. Karena partner-partner lain juga udah pada dapat ya. Kelewat itu Pak Kunto. Maksudnya coba akan coba penuhi dulu mana yang bisa Pak, tapi mungkin ada berapa. Ini kita bicarakan lagi Pak ya. Maksudnya kita mudah-mudahan sih fotonya ada ya yang bisa kepenuhi gitu, tapi kalau ternyata kami harus kembali, ini kita lihat lagi deh Pak nanti. Coba. Saya terus tidak ada plan untuk balik lagi sebenarnya kalau memungkinkan. Ini kita tolong nanti pertimbangan Pak ya, karena yang jelas ini lah, kami minta template-nya dulu di-share dulu biar kami bisa menyesuaikan. Ya, habis ini saya share. Kan ada yang perlu saya delete sama tambahin 1. Kemudian yang tadi untuk mengenai yang masalah tadi Pak, capture yang tadi alarm NMS. Ya. Itu juga gimana Pak Bakmi? Maksudnya kembali ke persoalan tadi, ketika tadi ternyata cut over-nya run-nya lebih dari seminggu daripada cut over power supply. Seminggu, jadi harus bisa mensubmit ATP-nya, tapi itu belum ada capture-an yang NMS itu. Nah, itu yang saya bilang tadi, IP address-nya udah terinset, tapi kabelannya juga udah terpasang. Jadi supaya artinya ketika orang BTS itu melakukan swap di site itu, dia tinggal connect aja. Itu pre-request-nya bagi kita untuk dokumennya itu. Oke, untuk dokumennya jadi bentuknya adalah setting IP dan fotoannya gitu Pak ya? Digantikan dengan itu ya? Iya, jadi nanti ketika kita mendapatkan site itu sudah terintegrasi, ya sampean bisa koordinasi dengan NIC untuk melakukan itu integrasi. Ya tetap harus koordinasi lah. Jadi paling tidak nggak revisit lagi untuk kunjungan ke site itu untuk melakukan IP settingan address-nya. Tapi yang pastikan capture-nya semua diambil, IP address-nya udah dimasukin semua, di-capture lah. Ya capture IP address ya. Nggak maksudnya kan kalau tadi fotonya yang di dokumen Pak. Iya. Jadi itu yang menjadi evidence justifikasi. Diganti ya. Oke. Diganti dengan foto capture IP address dan foto yang kabel LAN-nya itu Pak ya. Diganti sama itu ya. Iya. Oke.
Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, ini udah mendekati jam 10 ya, kurang 9. Nah, kemudian nanti mungkin satu session lagi kita akan adakan sharing session mengenai pengaktifan daripada anti-tap baterai. Jadi memang awal-awal ini kita banyak karena saya bilang yang harus disosialisasi, karena memang dari awalnya itu kita memang jujur saya bilang ada kita delay dari sisi supply daripada anti-tap ini. Ada dikasih anti-tapnya, tapi di sisi lain kita pertimbangannya masih ada sehingga kita nggak bisa share ke teman-teman. Dan 2 atau 3 hari ke depan itu akan ada jawaban. Jadi mungkin Kamis atau minggu depan kita masih ada sharing session untuk sosialisasi untuk mengaktifkan anti-tapnya. Itu tambahan informasi kepada teman-teman. Oke, begitu untuk malam ini, untuk meeting kita. Mohon supportnya dari teman-teman dari 2 itu tadi untuk integrasi NMS, terutama yang sudah front backlog, yang sudah tersedia IP address-nya. Kemudian untuk speed up ATP-nya, teman-teman, semua untuk berapa jangan dikumpulin jadi 10 yang sudah ada atau 5 yang sudah ada dikasih aja. Jadi kita reviewnya juga di internal tidak buru-buru gitu loh. Jadi jangan dikumpulin sekali submit 20. Ya kalau bisa minggu ini dischedulin aja. Contohnya minggu ini berapa setiap harinya mau disubmit. Jadi reviewnya juga di kita bisa berjalan normal gitu loh. Jadi sekali submit contohnya 2 atau 3 sehari, kita bisa langsung feedback di hari itu juga gitu. Ya. Oke, gitu meetingnya kita malam ini. Terima kasih dan semangat terus di dalam melakukan aktivitas. Yang utama kita bekerja di tower, safety first, dan tetap menjaga keselamatan. Kemudian yang kedua, ini saya lupa, teman-teman kita ini yang semua udah dapat ada invitation untuk mendapatkan ujian L2 certification belum ya untuk power? Karena modul untuk ujian tersebut sudah ada. Dan kita kemarin itu saya udah ditanyakan, jadi teman-teman yang sudah pernah training AOB itu disarankan untuk mendapatkan atau ujian untuk L2 sertifikasinya, karena itu sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Ada yang sudah ujian nggak? Belum ya? Kayaknya belum ya. Oke, nanti saya reminding lagi ke tim engineering supaya dikirim invitation-nya. Oke, sekian dari saya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi di meeting berikutnya. Thank you semuanya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Pak Mukhtar sama Pak Nandes tinggal dulu ya. Ya, Pak.